Bulan lalu kita dengan ada bintang tamu tentang terapi komplementer. Dan sekarang spesial untuk Sobat Binus, ada bidan yang akan hadir menceritakan tentang entrepreneur dan masih berkaitan dengan terapi komplementer. Bumper dulu. Di studio Placenta hari ini sudah hadir seorang bidan dari Bangli, kemudian ya tentunya wanita ya, ibu, panggilnya ibu atau kakak nanti ya. Sudah hadir di studio Placenta, yaitu kita sudah bersama dengan Ibu Intan Intari. Oke. Iya. Selamat datang di Placenta, Ibu Intan. Saya panggilnya siapa? Ibu, Pak. Sudah Ibu. Anak satu. Iya, nggak apa-apa ya saya panggil Ibu ya, Ibu Intari. Jadi Ibu Intari ini adalah alumni dari Stikes Binusada Bali, kemarin melanjutkan untuk S1 kebidanannya dan lanjut juga profesi bidan dan sudah berkompeten. Sudah lulus uji kompetensi ya Bu ya? Iya. Oke, lulusnya di tahun 2024 baru kemarin ya. Oke, jadi hari ini kita akan dengarkan cerita dari Ibu Intan, bagaimana Ibu Intan menjalankan usahanya, karena infonya sudah lebih dari 10 tahun punya pengalaman di bidang entrepreneur. Banyak usaha yang luar biasa dijalankan sehingga kita perlu mendapatkan inspirasi dari Ibu Intan. Ibu Intan tadi dari Bangli sendirian? Ya, sendirian Pak. Saya pakai sepeda motor karena macet. Takut terlambat saya. Wah, iya sih duluan ibunya datang. Maaf ya, nunggu lama tadi? Enggak Pak. Enggak, aman ya. Jadi pagi-pagi dong berarti dari Bangli ya? Iya, jam 6:30. Oh, 6:30. Hujan nggak? Di Bangli hujan Pak. Wah, tadi hujan-hujanan? Hujan. Dan pasar enggak. Iya, dan di sini belum sih, masih mendung-mendung aja ya. Kemudian, nah kita tarik dulu ke belakang karena Ibu Intan ini dari lulus D3 kemarin ternyata sudah mulai buka usaha. Ya betul Pak. D3 itu usia, coba saya hitung, 21 tahun, betul ya? Ya betul. Di umur 21 tahun buka usaha itu mikirnya apa Bu? Tidak banyak mikir sebenarnya Pak. Itu buka usaha apa kemarin? Setelah saya kerja di klinik dulu, terus kemudian saya beranikan diri buka usaha game online Pak. Game online? Iya, game online waktu itu game Pak. Online. Bidan buka game online. Iya. Keren gak tuh? Biasanya anatomi tubuh manusia, sekarang spek PC gaming. Iya, ya betul Pak. Gimana itu ceritanya? Kok bisa Ibu memilih usaha itu di tahun itu? Saya kan tinggal di Denpasar, saya kerja di klinik di Denpasar, kemudian saya lihat peluang bagus game online gitu Pak. Otak usaha saya itu bergerak dia Pak, mencari celah untuk membuka usaha itu, kemudian saya beranikan diri, nyewa rukonya selama 3 tahun, kemudian saya cari supplier PC gaming gitu Pak. Itu nyari sendiri? Ya, nyari sendiri. Tapi saya tanya-tanya ya Pak ya, tanya sama sepupu gitu. Dapat supplier PC gamingnya sebanyak 15 unit. 15 unit waktu itu Pak. Langsung saya open di hari H-nya itu. Ya kalau di Denpasar buka usaha aja langsung gas dia Pak. Ya langsung rame Pak, menjalan dia. Waktu itu dia Pak. Kemudian saya hire waktu itu staff. Itu emang saya beruntung waktu itu Pak, dapat staff bagus yang ngerti sekali tentang gaming. Jadi dia yang saya percayakan di outlet itu untuk kontrol, ngatur tentang gamingnya Pak. Tentang klien yang datang, tentang war. Waktu itu ada war Pak, kayak war game apa, kayak Dota 2. Jadi saya tahu ini Pak, meskipun saya bidan Pak. Dota 2, PUBG yang kayak gitu. Ya. Jadi ada war-nya tuh mereka yang ngatur, saya cuma sistem
Keuangannya aja. Keuangannya, handle di keuangannya. Iya, waktu itu staff saya ada 3. Cowok-cowok semua. Teman-teman saya cowok di sana banyak. Iya, pasti cowok banyakan ya. Iya. Game online tuh biasanya kan yang menggandrungi banyakan cowok. Di tahun itu mulai tahun berapa tuh jadinya Bu ya? 2014 ya? Iya. 2014 lagi. 2014 sedang banyaknya game online, orang banyak datang ke warnet itu istilahnya ya mungkin dulu. Tapi kok itu saya masih tidak percaya seorang bidan buka game online. Itu modalnya berapa kemarin? Kalau modalnya lumayan ya Pak, di awal itu modal ruko aja 25 kali 3 berarti 75 Pak. Gamenya sekitar 75 juga, sekitar 150 waktu itu. Tapi saya minjam itu uang Pak. Umur 21 tahun udah minjam uang 150 juta. Itu siapa sih orang yang minjemin itu? Ada Pak, kita pakai ini namanya investor. Oh, ada investor. Wah. Investornya siapa? Boleh tahu? Iya, di tahun itu dengan biaya 150 juta. Itu 3 tahun rukonya langsung dibayarkan? Iya Pak. 3 tahun ya? Iya. Oke, 150 juta untuk opening. Kemudian belum lagi gaji kan pasti di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu masih muter uangnya. Itu gimana cara kemarin untuk penggajiannya? Kalau gaji syukurnya udah bisa di awal pertama buka. Soalnya langsung rame Pak. Oke. Kurang tahu juga ya, mungkin momennya pas, momentumnya pas waktu hari libur sekolah Pak. Oh, libur saya sekolah. buka. Iya. Waktu itu libur sekolah tuh rame, waktu hari saya pertama buka itu langsung diserbu ya, syukur itu Pak ya. Beruntung gitu. Iya. Beruntung gitu Pak. Satu bulan pertama udah aman lah penggajiannya. Aman ya. Untuk gaji Pak. Kira-kira waktu itu range-nya berapa untuk penggajian ke bukanya kan 24 jam. Jadi ada shift pagi, siang sama malam. 3 pegawai. Iya, 3 pegawai. Tergantung jam kerja tuh rata-rata 1 sekian itu Pak. 1,6 sampai 2 ada. 2 juta. Tergantung shiftnya mereka banyak ngambil. Iya, berapa jam akhirnya dia nanti jam kerjanya. Jam kerja Pak. Oke, sampai 2 jutaan lah ya waktu di zaman itu. Zaman itu. Wah, terus kan pasti dari setiap entrepreneur tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. Kira-kira di tahun keberapa atau sampai nggak setahun untuk BEP-nya sampai balik modal? Kalau balik modalnya di game itu tahun kedua Pak. Tahun kedua. Oke, tahun kedua sudah BEP dan akhirnya bisa menikmati ya, menikmati dari hasilnya ya. Iya. Sambil kerja juga. Ya, kerja di klinik juga. Di sana kerjanya 24 jam juga, sip pagi, siang, malam. Sip-sipan ya. Iya. Itu gimana kontrolnya dong? Kadang waktu itu badannya capek sendiri Pak, capek sekali sebenarnya. Habis jaga malam misalnya ada partus. Kemudian paginya saya harus ngontrol game. Ya, setiap hari saya pasti ngontrol game. Wah, berarti udah banyak uang dong waktu itu Bu ya? Belum Pak. Oh, belum. Udah. Terus di tahun itu berarti sambil kerja, sambil punya usaha. Tentunya kan atur waktu ini yang paling menyulitkan. Berarti nggak ada waktu jalan-jalan dong waktu itu? Jalan-jalannya akhir minggu aja. Akhir minggu, Sabtu Minggu masih bisa lah ya, weekend bisa gitu ya. lah, Pak. Masih bisa jalan-jalan. Terus kalau waktu sekarang masih buka game online? Enggak, gamenya udah. Oke, udah diapakan? Saya jual gamenya. Oh, dijual. Iya, kasihan soalnya kalau tidak dijual, tidak ada yang melanjutkan. Oh iya sih ya, udah running kan? Iya, udah berjalan, udah ada klien, PC ada, tempat ada, ya. Supaya ada generasi yang melanjutkan. Saya pindah gitu ke Bangli. Ada investor lain yang ngambilnya. Iya, gitu. ada. Oh, langsung pindah ke Bangli? Pindah langsung ke Bangli, Pak. Berarti dijualnya karena ibu pindah ke Bangli ya? Iya, betul. Oke. Tapi kenapa pindah ke Bangli? Iya Pak, waktu itu saya diminta sama orang tua ya, Bapak.
Mungkin anak gadis lama merantau nggak pulang-pulang takutnya gitu. Aduh. Anak gadisnya nggak pulang-pulang ya. Setelah tamat itu berarti belum sempat lama diam di rumah gitu ya. Iya, langsung betul. kerja, langsung buka usaha. Wah. Iya ya, orang tuanya kangen mungkin ya. Iya, mungkin begitu positifnya. Ada negatifnya berarti. Iya pasti orang tuanya ingin dekat sama anak-anaknya. Iya. Berarti dijualnya karena ibu harus pindah tuh. Iya. Nah, selama kita balik lagi ke game online ya. Selama di game online tuh ada layanan apa aja sebenarnya yang sudah disiapkan waktu itu? Kalau di gamenya itu ya game pertama software game Pak. Software gamenya tuh ada banyak. Itu udah yang saya bilang itu Dota 2, ya PUBG. Terus kemudian voucher Pak. Ada voucher game sana, ya lumayan pendapatannya kalau voucher game itu. Oke. Iya. Soalnya saya belajar ya Pak ya, kalau orang yang main game itu rata-rata loyal dia. Loyal dia. Bener Pak. Dia belanja itu nggak tanggung-tanggung ya. Sampai berapa tuh mereka bisa belanja untuk voucher? Ratusan ribu sampai Pak. Ada 1 juta ada. Wow. Kalau mereka tuh ya bilang dari privilege ya Pak. Mau dia. Nggak mikir dua kali nggak. Benar gitu Pak Adi. Ini gamer soalnya. Oh ya, gitu dia. Loyal. Merah lagi mukanya. Iya, siapa tahu nanti ngobrol tentang game online lagi boleh. Iya. Dari jualan itu juga bisa dapat keuntungan untuk game online. Apa nama game online kemarin? Namanya Black Ice, Mak. Black Ice. Ya, kalau orang nyebutin BE. BE. Kita punya nama BE. BE panggilannya BE, Black Ice, mata hitam gitu. Ya. Yang ngasih nama siapa? Saya, Pak. Itu inspirasinya dari mana tuh dengan nama Black Ice? Kan ada nama Blue Ice, Pak. Ingat Blue Ice, Pak? Oh iya. Oh, berarti sering party dong. Nggak, lewat aja. lewat di jalan danau itu. Iya, lewat. Terus karena kita buka malam sampai malam kan. Oh iya, jadi mata hitam gitu. Iya. Relate sih. Relate ya. Oh iya. Tapi kreatif sih ya Bu ya dengan dengan background bidan itu dan bisa menjalankan usaha game online dan dengan nama Black Ice itu luar biasa sih ya. Di tahun itu juga sudah mendapatkan banyak keuntungan. Tapi nggak coba buka di Bangli? Atau udah? Enggak, di Bangli enggak pernah saya coba. Soalnya ada yang saya lihat, saya kan observasi dulu Pak. Saya lihat buka, jam 9 malam udah tutup. Oh. Kalau hujan sepi. Nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar Pak. Terus lama-lama udah tutup outletnya. Oh gitu ya harus bener sih observasi dulu ya. Observasi. Gimana lingkungan di sana. Soalnya modalnya besar. Bener. Oke, ya. Berarti setelah Ibu kembali ke Bangli, ada nggak usaha lain yang dibuka? Setelah di Bangli baru saya buka baby spa. Baby spa. Iya. Wah, namanya apa tuh? Namanya Maha Ayu Pak. Maha Ayu, Mom and Baby Spa. Baby Spa. Oke. Itu bukanya di tahun 2017. 2017 itu. Oke. Tapi kenapa akhirnya kembali ke dunia kebidanan? Tobat Pak. Kenapa itu kira-kira? Ya karena di Bangli saya lihat itu sih Pak peluangnya. Kalau game nggak mungkin, karena belum ada outlet baby spa di Bangli, saya buka itu. Tapi karena tadi Ibu bilang observasi game online ternyata tutup, dan ini Ibu lebih berani membuka yang belum ada sebelumnya, apa yang Ibu pertimbangkan? Karena pertama basic saya. Oke. Ya, jadi kalau saya sudah punya basic itu, saya lebih percaya diri jadinya Pak. Iya, karena belum ada di Bangli. Sedangkan teman-teman saya yang buka di Denpasar ramai Pak, laris. Okay. Kenapa saya nggak buka di Bangli gitu Pak? Oke. Berarti di tahun 2017 itu udah mulai naik untuk
Baby Spa itu ya. Iya. Zaman-zaman apa namanya, Mahmudnya banyak ya. Iya benar sekali, mama muda ya. Mama mudanya banyak ya, jadi ya perlu konten untuk di share di sosial media, jadi perlu Mami Spa dan Baby Spa. Oke. Itu tahun bukanya di mana? Di Bangli Kota, Pak. Di Bangli Kota. Ya. Oke. Berarti sekarang masih jalan ya? Masih jalan. Berarti udah usianya 7 tahun. Iya betul, 7 tahun. Wow, dan masih running ya? Masih. Mei kemarin 7 tahun. Mei kemarin. Oke. Ada voucher gratis mungkin? Ada, Pak. Silakan. Mam Spa. Mam Spa ya. Siapa tahu mungkin nanti ada Sobat Binus yang mau berkunjung, mau lihat outletnya gimana, kemudian settingannya gimana, supaya mungkin mereka punya inspirasi dan mau buka usaha secara mandiri pun itu bisa dilakukan. Bisa Bu kira-kira main ke sana? Bisa silakan. Welcome. Welcome ya, kapanpun itu. Lalu kemarin untuk yang Mami Spa Baby Spa ini buka modalnya berapa? Oh, kalau ini enggak begitu banyak, Pak. Sekitar 50 sampai 70 kurang lebih, Pak. 70 kurang lebih. Itu sudah jalan. Sudah jalan ya. Maksudnya dengan biaya 70 itu sudah openingnya ya, sudah. Ya, itu running. Untuk pengisian aja. Oh, pengisian. Di luar sewa tanah sama bangunan. Kalau bangunan beda lagi. Oh iya, menyesuaikan lah ya sama kontrak di lokasinya masing-masing. Ya, betul. Tapi dengan dana 70 juta itu sudah mengisi kebutuhan untuk pelayanan yang diberikan. Sudah, Pak. Oke, 70 juta. Wow. Kan ini perbedaan permodalannya dengan yang game online kan hampir setengahnya ya. Yang satu 150, yang satu 70 juta. Iya, betul. Kira-kira kalau dilihat dari revenue-nya, kembalinya, pendapatannya, itu kira-kira lebih menjanjikan yang mana kalau menurut Ibu yang sudah menjalani keduanya? Kalau saya menjalani keduanya, Pak ya, kalau di game online itu penyusutannya yang besar. Jadi jadi spek game, jadi dia harus continue, dia harus update. Ya, misalnya CPU-nya, misalnya dia di dalamnya ada kipas gitu, ada maintenance-nya itu. Kadang hard disk-nya diganti seperti itu. Kadang monitornya, keyboard yang terutama sering rusak ya. Sama mouse-nya ya. Iya, terus kalau di Mom and Baby Spa dia lebih ke skill dia, Pak, pelayanan. Makanya modalnya sedikit. Soalnya pelayanannya lebih ke tenaga dia. Ya. Oke. Penyusutannya pun minim ya berarti ya. Minim sekali penyusutannya. Kecuali ditusuk bannya berarti ya. Iya betul ya. Pelampungnya ditusuk baru beli lagi ya. Atau enggak ditempel pakai lem Korea. Lem G aja. Oh iya sih ya, kalau penyusutannya lebih besar yang di game online. Sedangkan kalau dari sisi keuntungannya, yang mana kira-kira menurut Ibu yang paling lebih menguntungkan? Kalau keuntungan hampir sama, Pak. Hampir sama? Iya, betul. Kalau omset tuh hampir sama. Cuma itu lagi kembali, kalau game saya harus di Denpasar. Ya kan, Pak? Betul. Di Bangli enggak mungkin buka game. Iya. Tapi kalau di Bangli ya itu pelayanan. Mom Baby Spa gitu, Pak. Iya. Penting juga bagi teman-teman yang mau buka, Sobat Binus mau buka usaha ya, lokasi juga bisa menjadi pertimbangan untuk nanti membuka usaha bidangnya apa. Bener ya? Iya, betul. Kalau mungkin game online perlu kita observasi dulu gimana lifestyle orang-orang di sana, ada yang begadang enggak, gitu juga ya. Iya, betul. Kalau enggak pernah begadang kan susah untuk dibuka 24 jam. Kalau pelayanan mungkin bisa kita lebih fleksibel ya, Bu ya. Waktunya bisa kita janjian dengan customer, lalu kita bisa datang ke rumahnya atau dia datang ke outlet. Iya, betul. Ibu masih buka layanan juga untuk ke rumah? Iya, masih buka, Pak. Buka juga? Iya. Berarti ada timnya ya dong? Ada, Pak. Berapa orang tuh? Kalau yang di outlet, yang stay di outlet tuh 3. Sisanya on call, Pak. Oke. Berapa tuh gininya? Teman-teman yang on call? Yang call tuh nggak terbatas, Pak. Nggak terbatas? Iya. Wow. Kadang mereka ada titip nama, nanti kalau ada klien ini tolong panggil aku gitu. Oke, relasi. Yang penting dia sudah pelatihan, sudah punya sertifikat. Jadi sudah dengan SIM-nya lah ya, Bu ya. Iya. Jadi Ibu berani untuk hire juga.
Yang 3 orang itu siapa? Apa aja tugasnya? Oh, yang 3 itu 1 admin, 2 terapis, 3 ada perawatnya gitu. Oh, ada perawatan bidan. Iya, Ngajak admin juga. Ya, admin dia, Pak. Wah. Basicnya akuntan dia, Pak. Akuntan. S1 juga. Ya. Wah. Iya, berarti Ibu concern juga untuk memastikan bahwa pembukuan dan keuangannya juga berjalan dengan baik berarti ya? Iya, pasti itu, Pak. Karena pengalaman saya dulu, Pak. Ada pengalaman buruk. Pengalaman yang dulu di BI, ya pastilah, Pak. Keuangan saya dulu manual masih. Memang pakai billing, cuma dicatatnya masih manual. Gitu. Iya sih, biasanya kan kalau di apa namanya? Warnet ataupun game online tuh sudah ada billingnya. Billing, ya pakai billing ya, Pak. Tapi pencatatannya masih manual. Oh. Karena saya kan billing kan bisa dimanipulasi. Oh gitu. Iya bisa, bisa. Orang pintar itu, Pak. Orang kalau udah IT itu ya, iya pengalaman. Iya sih ya, bagi yang memang berniat buruk untuk buat kriminal ya, tapi tidak semua yang IT juga gitu kan Bu ya. Tapi berarti punya pengalaman buruk waktu itu? Ada waktu itu, Pak. Apa itu? Boleh cerita? Kadang mereka tuh bisa ngehack. Saya kan akunnya pemilik di sana, owner, yang lainnya kan karyawan staff gitu. Akunnya sebagai staff. Jadi mereka bisa ngehack ke akun pemilik. Jadi apapun bisa dirubah di sana. Iya kan, pemilik itu punya wewenangnya kan luas, Pak. Bisa mengganti harga, kayak manipulasi ini itu bisa. Diedit lagi itu ya. Diedit itu bisa. Gitu. Bisa masuk ke sana, mereka hebat ya. Kok bisa Ibu tahu jadinya? Tahu, itu kuasa Tuhan lagi, Pak. Pas kebetulan ketahuan. Oh iya. Iya, namanya kerja sama orang harus tetap waspada ya. Iya, betul. Tetap waspada, kita atur dengan penggunaan sistem untuk bisa membantu pengawasan. Waktu itu ada CCTV juga? Ada. Pasti ada, Pak. Oke. 24 jam lagi ya kan? Iya, 24 jam, Pak. Oke, kita balik ke Mami and Baby Spa. Baby Spa. Maha Ayu. Iya, Maha Ayu MA dia, Pak. Oh, enggak BE lagi. Enggak. Ya, MA. Lah, berarti Ibu juga sudah tersertifikasi berarti ya? Sudah, Pak. Itu tahun berapa Ibu ikut pelatihan? Pelatihan pas buka 2017. Januari kurang lebih. Kan bukanya saya Mei. Ya, Januari saya udah pelatihan. Saya pelatihan di 2 tempat. Ada 1 tempat ini, 1 yang lain. Oh gitu, kenapa? Ya, biar nambah ilmu, Pak. Kan beda dia ilmunya. Seru, Pak. Jadi yang nggak dapat di pelatihan 1 dapat pelatihan 2 gitu. Tapi budgetnya kan nambah, Bu? Nambah. Ya nggak apa-apa. Oh isi, biasa dong. Itu saya baca kan gelarnya ada CPH, CT, sudah certified untuk psychological, clinical, apa sih? Komplementer ya, terapi komplementer lah pokoknya ya. Dan yang pelatihan satu lagi dapat gelar juga? Yang 1 enggak. Enggak, tanpa Pak. Gelar 1, yang 1 dengan gelar. Pelatihannya semua di Bali waktu itu? Di Bali, Pak. Di Bali, ya, oke. Berarti karena sudah yakin akan membuka Baby Spa, Mami Spa, Ibu ikut pelatihan itu. Iya. Kira-kira budgetnya untuk pelatihan di tahun itu? Nggak begitu banyak tuh, Pak. Waktu itu sekitar 4 ada 4,5, beda-beda, Pak. Iya. Ya 4 juta 4,5 gitu ya. Ada 5, ada juga. Ada juga 5 juta ya? Ada. Oke. Nah, kemudian kita berangkat ke gini. Permodalannya di tahun kemarin kan Ibu dengan investor tuh. Kalau di Mami Spa ini itu ada investor lain kah? Atau Ibu sendiri? Ada investornya, Pak. Investor lain. Boleh disebut tuh investornya? M hurufnya, Pak. Dari apa? Perbankan? Mandiri. Mandiri. Wih, luar biasa. Berarti join sama Mandiri ya, untuk membantu dalam pembukaan usahanya. Berarti kemarin ada pengajuan dulu ya, proposal ke Mandiri. Oke. Terus dapat dana sebesar 50. Oh, 50 Saya juta. nyari 50, Pak. Oh, nyarinya memang 50. Ya, 50.
Atau jangan-jangan nanti ibu minta 100 dikasih 100 juga? Dikasih pasti? Iya. Iya, kan sesuai agunan Pak. Jadi saya perlu 50, saya ada 20, ya tinggal digabungkan. Soalnya saya tahu modalnya nggak begitu banyak. Iya, daripada saya banyak-banyak minjam. Iya, benar. Oke, cukup segitu. Berarti sebelumnya ibu sudah mendata nih apa kebutuhannya, harganya berapa, beli di mana gitu, sudah punya datanya. Sudah. Itu cari sendiri biar hemat. Wah, gimana caranya tuh akses? Misalkan sekarang nih saya alumni Stikes Bina Usaha nih. Misal saya mau buka usaha seperti ibu. Gimana saya harus memulai untuk mencari barang-barangnya, alatnya apa aja yang diperlukan? Saya harus mulainya dari mana? Kalau sekarang ya Pak ya sudah ada desain grafis, desain interior, gampang sekali. Kalau udah punya modal silakan pakai jasa itu. Ya tinggal digambar aja. Sudah disiapin tuh Pak dari bed massage, sudah disiapin bed baby. Ya kolamnya dan lain-lain itu bisa diatur di mana letak-letaknya. Sudah cantik. Dulu belum ada, dulu belum terkenal kayak sekarang Pak. Iya begitu. Lalu kalau misalkan kebetulan ini minim modal, kira-kira gimana caranya? Boleh, pertama ingat kalau seorang wirausaha itu harus punya dulu basic persiapannya yang kuat, seperti list dulu apa alat-alatnya, terus kemudian beli di mana. Kalau dulu saya bed massage itu saya belinya di emang supplier tempat tidur ya, jadi dia emang buat tempat tidur itu loh Pak. Kan kayu bilang. Ya, di sana saya buat. Jadi harganya lebih murah. Iya. Terus? Awet sampai sekarang karena saya pilih kayu yang bagus. Sampai sekarang bagus Pak masih. Ya, itu harganya 1,5 juta loh, murah kan dulu? Iya. Mulai di tahun itu ya. Tahun itu kemudian saya pakai partisi ini itu saya pakai jasa temannya suami dulu. Dia emang orang seni. Saya pakai itu murah juga Pak harganya. Jadi harga teman seperti itu. Kalau kalian budgetnya minim, usahakan list. Ya harus di list di apa aja yang diperlukan, terus kolamnya mau bagaimana, desain tempatnya, tempat massage, bumil massage, list aja. Kalau kalian punya budget lebih silakan pakai jasa interior. Iya sih ya. Kita kalau punya dana lebih kita bisa ajak vendor untuk bisa untuk membantu mendesain untuk apa saja kebutuhan yang nanti ada di dalamnya. Tapi kalau mungkin dana yang terbatas kita harus kreatif harus sendiri kreatif, ya. Pak. Iya. Yang itu sudah ibu lakukan juga. Sudah. Berarti ya ibu sendiri yang desain itu interiornya gimana, apa saja komponen yang ada di dalamnya. Iya. Ibu sendiri. Iya betul Pak. Wah. Lalu dari pelampung itu ibu beli di mana? Beli di Bangli atau di luar Bali atau di Denpasar? Di Denpasar dulu di Denpasar, Pak. Sudah ketemu suppliernya ya? Sudah ada. Kalau sekarang sudah gampang ada di toko Orange. Iya, cari yang bagus tapi ya karena kan untuk baby. Benar. Iya, toko Orange. Sudah gampang sekarang. Wow. Betul. Lalu kalau di Mom and Baby Spa, layanannya apa aja? Layanannya banyak sih Pak. Dari ibu hamil itu ada 3 menu. Kemudian baby juga ada 6 apa 7 menu itu kurang lebih dia Pak. Terapi batuk pilek misalnya, baby massage, imun booster dan lain-lain. Ada terapi duduk itu ada banyak Pak. Saya lupa tadi foto. Iya. Kemudian nanti anak-anak boleh di-share Bu ya. Biar bisa nanti di sini. Silakan. Terus? Kemudian ada yoganya gitu. Kurang lebih 15 sampai 17 menu ada Pak. Banyak ya? Banyak Pak. Oke. Itu range-nya, harganya mereka harus bayarkan berapa untuk mendapatkan pelayanannya? Kalau harganya itu sesuai menu dipilih ya, minimal paling 100 ribu. Mulai 100 ribu ya, sudah bisa dapat sudah layanan. Bisa Pak. Harus terjangkau masih ya. Iya. Itu durasinya berapa tuh? Misalkan terapi bapil 100 ribu, berapa menit durasi terapinya? 1 jam kurang lebih. 1 jam? Iya. Lumayan lama ya. Pasti. Dengan harga 100 ribu itu dapat juga dengan
apa namanya? Minyak pakai apa sih? Ada. Minyak ada, essential oil ada, balmnya ada. Pakai balm juga. Ya, lengkap. Oke. Ya sudah termasuk itu juga. Sudah. Aromanya bisa milih nggak? Bisa milih ya. Nanti Ada. Mamanya suka wangi melati gitu. Boleh nggak? Ada nggak gitu? Ada lavender. Ada lavender. Ya, kalau lavender kalau untuk sulit tidur, iya pakai lavender deh, Pak. Gitu, ya. Lalu terapi untuk yang favorit apa? Yang favorit ya yang top 3 ya. Boleh. Boleh. 1 pas Bapil. Langganan sekali di Bangli Bapil. Oh iya, cuaca dingin. Cuaca dingin, betul. Yang top 2-nya yaitu swimming, baby spa. Swimming pakai pelampung. Pelampung, ya. Yang ketiga baru kids spa. Spa anak yang lengkap itu, yang isi busa, isi masker, lulur, suka anak-anaknya. Iya, main air ya suka, apalagi isi balon-balon. Iya, betul. Pasti happy ya mereka ya. Oh iya, itu 3 yang terlaris ya di sana layannya. Iya, betul. Kalau untuk yang mami spa apa? Ada? Mami spa yang prenatal spa banyak. Prenatal yang banyak ambil ya. Banyak. Apa aja jenisnya itu yang prenatal? Jenisnya 1 misalnya ada yang massage aja. Yang kedua massage plus body scrub. Yang ketiga plus rendam bathtub. Ada bathtub juga? Ada. Lengkap harus, Pak. Sauna ada? Sauna enggak. Enggak, berarti harus ditambah nanti ya. Iya, boleh. Ya, apalagi sauna di Bangli kayaknya oke ya. Oke, kayaknya Pak ya, bagus ya Pak ya. Boleh. Bapak-bapaknya. Nah, berarti perlu ditambah mami, baby dan daddy spa. Nah, betul ya. Komplit sekeluarga. Komplit sekeluarga ya. Iya. Kalau berarti pijat laktasi juga layan Ibu? Ada Pak. Ada. Itu banyak juga sih. Oh iya, banyak yang asinya kurang lancar, jadi bisa ke MA ya. Iya, silakan. Ya, kemudian kalau satu harinya kira-kira yang hadir atau kunjungan ke MA berapa orang? Kalau satu harinya beda-beda sebenarnya Pak. Weekend itu baru rame. Jumat, Sabtu, Minggu. Oh. Ya, itu rame. Kalau berapa ya, kurang lebih kalau 1 bulan itu sampai 200 ada. 200 kunjungan? 200? Ya kadang lebih sih Pak. Waduh, banyak banget dong. Ya lumayan. Anggap aja mereka ambil Bapil 200 kali 100.000. Pinter Bapak ya dari itu. 20 juta ya? 20 juta sebulan. Woy. Di Bangli loh. Tapi kotor itu ya. Iya kotor ya, masih kotor. Benar. Belum lah operasional, belum nanti pengkajian juga ya. Tapi sebulan dengan omset 20 juta. Ya. Wow. Buka ada ya, buka. Silakan. Tapi ingat ya, kalau udah melewati badai dulu. Wah, iya. Kalau usaha itu 3 tahun pertama tuh harus totalitas konsisten. Ya harus bertahan. Karena badai yang terbesar itu 3 tahun pertama. Wow. Kalau sebuah usaha itu udah melewati 5 tahun ini Pak, pasti dia kuat akarnya. Wih, 5 tahun. Udah semakin masuk akarnya gitu ya, kalau pohon ya. Gitu. Nah, berarti iya sih benar. Saya kalau kemarin tadi Ibu ceritanya di tahun 2017 bukanya. Iya, betul. Berarti ini usaha yang melewati Covid ya. Iya, waduh, badai Covid. Itu gimana caranya bertahan? Aduh, susah waktu itu Pak, tapi akhirnya lewat. Karena kan waktu Covid 1 tahun lockdown ya Pak ya. Gimana usaha saya waktu itu? Apalagi saya waktu lagi hamil. Wah. Saya jualan produk aja bisanya. Saya buka tuh pintu outletnya sedikit agar tahu ada orang, bahwa kita ada orang dalamnya. Nanti ada yang beli minyak kita, produknya, bisa masuk dia ke dalam. Wih, sembunyi-sembunyi berarti? Sembunyi Pak. Soalnya ada yang jaga kayak Satpol PP apa gitu. Ada yang rahasia sidak itu ada. Ya PPKM gitu ya. PPKM soalnya gitu. Tapi kan kasihan baby-baby di rumah, ke rumah sakit nggak berani, lagi batuk pilek gitu. Sama setahun itu Pak. Susahnya
waktu itu. Kemudian udah selesai lockdownnya, baru kita buka pelayanan. Tapi dengan protokol yang ketat waktu itu. Sehari nggak banyak berani nerima, paling 4-5 itu aja. Tutup lagi. Wah, susah, berat ya. sekali. Makanya banyak teman-teman yang nggak lanjut, Pak. Karena udah lama vakum. Iya. Berarti di tahun 2017 itu juga ada outlet lain yang membuka ya? Ada. Setelah saya ada. Jadi inspirasi. Iya, ada setelah saya. Oke, dari berarti 2017, 2020 itu ada COVID. Berarti kan sebenarnya di tahun ketiga ini sedang naik daunnya berarti kan? Iya, baru naik daun. Oke. Belum naik ranting. Naik ranting belum sampai punya ya. Sedang banyaknya juga ya yang datang ke outlet. Iya. Pegawainya gimana tuh? Waktu itu pegawainya pasti vakum, Pak. Oke, berarti ibu sendiri yang handle waktu itu ya? Saya sendiri waktu itu, Pak. Iya, saya sendiri waktu itu. Cuma jualan produk aja bisanya. Sambil saya chattingan sama klien. Karena begini ya, kalau kita buka usaha, jangan pernah vakum. Bahaya. Karena memulainya awal dari titik nol tuh susah. Ya, usahakan interaksi sama klien tuh masih posting seperti itu, ada interaksi. Jadi setelah COVID kita mulai nggak dari nol, gitu. Nggak nol banget gitu. Udah ada di level 4 misalnya, kan gitu Pak ya. Konsisten tuh susah Pak, luar biasa. Benar sih ya. Apalagi kalau pegang sosial media. Ibu sendiri yang pegang sosial media? Dulu iya, sekarang udah ada Pak. Sudah ada admin juga. Wah. Udah, dulu saya sendiri Pak. Dulu iya, untuk komitmen untuk menjalankan aktifnya sosial media kan perlu effort juga ya Bu ya. Perlu kontennya, gimana nyiapin ya. Lalu perlu fotonya, apa captionnya juga. Jadi engagementnya juga akan tetap terjaga ya. Nah kalau di tahun 2017 itu kan sebenarnya awal-awal nih. Iya. Seberapa mudah atau seberapa sulit sih untuk dapat customer pertama? Wah, kalau di Bangli ya. Kalau orang yang mau buka usaha di Bangli ya jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Wih, benar-benar struggle. Tadi beda kalau saya buka di Denpasar. Denpasar tuh misalnya opening kita sekian itu udah ada customer kok yang nunggu karena dia udah melek ya, udah tahu ya. Wah, di Bangli ya. 1 minggu pertama itu 2 hari bisa nggak ada pasien Pak. Sepi sekali di outlet. 1 minggu pertama itu. Iya. 1 minggu tuh dalam 1 minggu 2 hari bisa nggak ada pasien. Jadi saya pakai sistemnya jemput bola. Jadi saya datengin ke rumah-rumah waktu itu berdua sama suami. Ya dia nganterin Pak. Saya yang treatment gitu. Ya biar mengenal ya mereka. Waduh nggak ada urat malu dah mau dikatain apa. Yang penting ke klien saya. Iya. Terus kemudian saya pasang baliho ya Pak ya. Sampai pasang baliho? Pasang baliho sendiri ya. Di pohon tuh Pak. Di pohon-pohon. Baby spa misalnya. Besoknya udah diambil Satpol PP Pak. Iya karena nggak bayar pajak juga. Iya. Tapi usaha lah sebenarnya Bu ya. Usaha, iya benar. Saya sebar brosur ke sekolah PAUD seperti itu, dikatain apa gitu ya, ada tebal muka aja. Iya, waktu itu sosial media nggak kayak sekarang Pak. Sekarang kan gampang, ada TikTok, ada macem-macem Pak. Dulu nggak. Dulu ibu-ibu yang di Bangli itu belum kayak sekarang pegang HP-nya. Kan sekarang, kalau sekarang udah live TikTok jangan-jangan ibu. Iya, ibu-ibunya udah canggih sekarang. Ya, susah dulu Pak. 1 tahun pertama struggle sekali di Bangli Pak. Nggak nyangka loh di Bangli, susahnya saya minta buka usaha. Saya hire pegawai ya. Pegawainya belum proper lah bilang Pak. Oh iya. Gimana tuh? Susah juga. Saya misalnya melatih seperti itu. Jarang yang udah pelatihan soalnya di Bangli. Susah. Iya, harus dilatih sendiri di outlet ya. Iya, kemudian baru pelatihan dia gitu. Susah ya Pak. Iya. Masih ingat mungkin nama customer pertamanya? Oh, customer pertama ya. Banyak Pak. Sekarang udah SD. Udah kan kelas 2 SD.
Mereka yang ingat Pak kalau iya. ketemu saya. Iya pasti ya. Kalau customer kan pasti akan banyak akhirnya datang ya. Banyak ya. Mereka ingat di waktu itu di terapi spa ya. Di terapis itu. Okay. Nah kemudian dari 2020 ini dari budget atau pendanaan yang sudah Ibu dapatkan di 3 tahun sebelumnya kan pasti akan tergerus untuk menghidupi the MA ini, Mommy and Baby Spa-nya, supaya tetap aktif di sosial media, aktif juga untuk pelayanan. Dari mana Ibu dapat untuk menjalankan ini? Apakah Ibu tarik lagi modal atau nambah modal atau dari hal lain yang Ibu dapatkan untuk menjalankannya? Oh, kalau misalnya untuk permodalan pasti di modal awal saya pakai juga. Ya modal awal itu. Kemudian yang kedua dari pendapatan income. Ya income-nya itu. Kemudian saya harus kreatif, tambah menu. Iya, kan saya jualan juga produk. Dari produk itu banyak juga Pak. Saya jual mainan juga Pak. Oh sampai jual. Iya benar agar ya. bisa bertahan. Anak-anak sana ya. Iya mainan itu lumayan waktu itu Pak. Waktu itu ya Pak ya sebelum COVID ini jual mainan tuh lumayan itu Pak. Seminggu saya belanja bisa 2 juta untuk mainan aja ini Pak. Itu baru dari mainan aja. Iya dari mainan. Saya belanjanya ini ya Pak ya, bukan harga jual beda lagi. Agak mainan remote control berarti 2 juta. Seperti itu Pak, agar ada tambahan Pak gitu. Iya benar. Jadi seorang usaha itu otaknya tuh kreativitas tanpa batas. Kalau nggak gitu kita kalah. Belum lagi ada pesaing nanti. Ya kalau pesaingnya kita kenal, nanti kalau investor luar masuk. Ya Chinese Indo itu yang pintar-pintar bisnis itu masuk. Cindo-cindo ya. Ya Cindo ya. Ya hebat itu otaknya Pak. Iya hebat sekali dia. Saya punya teman itu ya. Hitung-hitungannya itu mantap. Kita harus belajar banyak dari mereka juga ya. Karena kita dagang ya Pak ya. Betul. Terkenal Cina dengan prinsip perdagangan yang kuat ya. Ya, kalau misalnya adik-adik nanti ada yang mau mau berbisnis, buka usaha di luar kerja ya, pokoknya ada 3 prinsip ingat. Nice. Apa itu? 3 prinsip kita kalau kita keluar dari rumah, ingat MLS ya. Iya. Apa itu? M money. 2 link. 3 skill atau science. MLS ingat ya kalau keluar dari rumah. 1 money. Kalau kita keluar dari rumah ingat misalnya untuk mendapatkan uang. Misalnya kita bekerja kan dapat uang, itu bagus. Berarti waktu yang kita keluarkan bermanfaat. Oh iya, betul. Ya betul kan? Betul. Yang kedua, link. Keluar dari rumah 1 kita harus mendapat link yang baru. Misalnya tempat yang baru, misalnya kalau kita jalan-jalan ke tempat yang baru untuk menambah wawasan, ketemu orang baru, itu kan link, kan nambah dia pertemanan yang baru, jadi menambah ilmu baru juga, wawasan juga. Ya, yang ketiga science, ilmu pengetahuan. Kalau kita keluar dari rumah, misalnya kita seperti saya belajar di Bina Usada, nambah ilmu ya. Betul. Jadi waktu yang saya keluarkan untuk belajar di Bina Usada bermanfaat. Yaitu menambah ilmu pengetahuan. Betul. Ingat 3 hal. Kalau kita mau hidup kita berguna, ingatlah 3 hal. Keluar dari rumah apa yang kita dapatkan. Gitu. Wih, luar biasa. Saya juga dapat insight yang bagus nih. MLS, money, link dan science. Wih, semoga Sobat Binus juga terinspirasi ya dari statement dari Bu Intan supaya nanti ketika keluar rumah kita harus punya tujuan ya. Betul. Tujuannya apa? Menghasilkan uang kah, menghasilkan relasi kah, atau menambah ilmu? Betul. Benar ya. Wih. Wow. Benar tuh Pak Adi. Merah. Oke. Kemudian tadi saya baca juga ada daycare-nya. Ada Pak. Sekarang gimana tuh daycare? Karena COVID kembali lagi hantaman COVID, saya harus memangkas usaha jadinya, memangkas pengeluaran kan Pak. Karyawan juga waktu itu. Jadi otomatis pasti tutup dia Pak. Oke, berarti di 2017 buka MA Baby Spa, Spa. Daycare-nya kapan? Daycare-nya itu 2019 jadinya Pak.
Sebelum COVID, setahun sebelum COVID ya. 2019. Iya, COVID-nya kan 2020 ya masuk. Oh, wow. Setahun aja saya buka daycare, padahal bagus waktu itu Pak. Rame banget karena peminatnya banyak. Iya kan dekat perkantoran kan itu ya? Iya dekat perkantoran. Banyak yang kerja mungkin sambil titip anaknya di sana. Iya. Itu sampai berapa anak yang banyak, diterima Pak. Waktu itu karena tempatnya nggak begitu luas. Saya cuma buka itu paling banyak 8 lah kayaknya, 9 anak. Ya cukup banyak sih itu. Ya paling banyak 10. Itu ada yang gini, bayar bulanan atau harian? Bulanan semuanya. Iya. Ada plus paket gini, spa-nya juga nggak? Oh iya bisa itu tambahan menu ya. Iya. Nanti rencana buka lagi nggak untuk daycare-nya? Kalau daycare-nya nanti kalau ada yang mau mau bantu ngurus bisa buka. Atau mau bantuin investasi ya. Boleh. Iya, karena kalau di zaman sekarang kayak daycare itu jadi kebutuhan primer ya bagi ibu-ibu yang bekerja, orang tua ayah dan ibunya bekerja, tidak ada yang mengasuh di rumah, kayaknya menjadi salah satu jawaban bagi mereka yang aktif bekerja. Betul. Iya, perlu dibuka kayaknya. Ya sepertinya ya Pak ya. Bisa dibundling dengan baby spa-nya atau daddy spa-nya juga. Daddy spa itu private room ya. Private ya. Nanti menyesuaikan lah dengan kebutuhan pasar di sana ya. Iya betul. Kira-kira kalau jangka waktu ke depan ini ada rencana buka jenis usaha lain atau buka cabang atau gimana Ibu? Kalau waktu ke depan saya menguatin pondasi dulu ya Pak ya. Ya pasti ada buka cabang itu pasti. Oh ada planning ya? Ada. Tapi saya mau kuatin dulu fondasinya. Apa bagian apanya nih ceritanya fondasi? Pembenahannya misalnya sistem kerja karyawan. Itu yang paling susah Pak. Menghandle karyawan. Iya. Staff karena kita kan skill nih Pak. Benar-benar. Iya. Beda kalau kita jualan baju gitu ya. Kan gampang itu Pak, nggak ada skill kan. Iya. Karyawan kita yang penting dia tuh ramah melayani kan. Betul, gitu Pak ya. Kalau dia nggak cocok baju bisa ditukar. Nah kalau kita skill pelayanan susah sekali Pak. Jasa itu susah banget ya. Berarti akan Ibu berarti sering juga dengan kondisi bahwa pegawainya keluar masuk. Kalau dulu iya, sekarang enggak. 3 tahun masih tetap. Oke. Berarti kan sebenarnya mereka juga bisa ambil di luar MA. Ya enggak? Iya. Itu gimana cara Ibu mengatasi itu? Kalau yang seperti itu saya pakai sih gini perjanjian kerja aja Pak. Kontrak pasti di bawah notaris itu pasti. Ya, itu kuat ada. Ya, itu udah fondasi namanya. Iya, betul. Jadi perlu dipertimbangkan juga bagi yang mau berencana buka usaha ya. Terutama dengan yang akan bersama dengan tim, ada pegawainya, berarti harus dikuatkan di sana. Ada kontrak kerjanya seperti apa, apa yang boleh dijalankan, apa yang tidak gitu ya. Karena ini adalah layanan berupa jasa, dan seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya mereka bisa ambil pasien sendiri kan, ambil klien sendiri kan. Siapa tahu dari klien yang Ibu yang datang ke outlet, mereka yang ambil sendiri. Iya, ada beberapa di tempat lain seperti itu Pak. Iya, jadi itu yang mungkin bisa dipersiapkan ya, beberapa strateginya gimana cara mengatasi supaya tidak juga menghalangi rezeki orang, tetapi rezeki dari outlet yang kita buat tidak terganggu ya. Iya, betul. Tapi pernah Ibu mengalami itu? Dulu ya Pak. Dulu yang di tahun-tahun pertama mungkin ya? Iya, tahun pertama yang saya bilang struggle 3 tahun itu, ya di sana ada. Di sana ada Pak. Saya terima komplain banyak ya dari pasien saya karena pekerjaan staff saya kurang bagus. Ya, di situ udah saya waktu itu benar-benar bingung sekali seperti apa sih saya harus hire staff gitu, harus bagaimana gitu. Iya, yang seperti apa gitu ya. Iya, bagaimana staffnya itu bisa mengeluarkan skillnya maksimal seperti itu. Benar. Komunikasinya bagus. Susah tuh 3 tahun. Setelah itu baru ketemu. Gimana tuh formulanya? Boleh tahu nggak? Formulanya ya.
Formulanya gimana tuh untuk mengatasi kondisi-kondisi yang tadi Ibu ceritakan? Yang pertama yang saya bilang tadi itu kan pasti harus ada hitam di atas putih dulu. Oke, perjanjian kerjanya jelas. Perjanjian kerja jelas dan mereka setuju. Ingat harus di bawah hukum ya, biar kuat. Kuat ya, betul. Berarti didampingi oleh notaris. Ya, harus kuat. Kemudian meng-hire itu sesuai juga posisinya mereka. Kalau mereka terapis, golongan darah itu penting. Itu ini rahasia ya sebenarnya. Spesial dong rahasianya di bagi ini. Itu golongan kenapa? Darah itu penting. Boleh ceritain. Kalau pengen terapis, cari golongan darah B. Ada hubungannya? Ada. Saya udah teliti itu. Oke. Coba aja. Golongan darah B itu sifatnya lebih telaten, tapi dia agak lemot sedikit. Ini nggak apa-apa, terima aja. Dia pasti telaten ya. Lemot sedikit dan sabarnya lebih luas. Kalau golongan darah A? Kalau A jangan di sana. Lebih baik di marketing. Kayak akuntan saya itu golongan darah A. Saya golongan darah A. Cocok marketing ya Pak. Ada ilmu gitu ya? Ada. Saya baru tahu loh. Walah. Bapak golongan darah A makanya lebih gini dia, lebih kayak aktif itu lebih hiperaktif dia. Hiperaktif ya. Iya. Saya duduknya sampai goyang. Oke. Ya gitu golongan darah A dia energi dia Pak. Pasti itu. Udah diteliti soalnya. Oh iya, berarti kalau di bidang jasa lebih baik di golongan darah B. Iya. Berarti Ibu cek golongan darah apa sih? Dia dulu. Enggak, saya ngecek, saya tanya aja. Bagian dari prosedur penerimaan pegawainya ada periksa golongan darah. Itu rahasia itu supaya awet nanti. Kalau kalian punya karyawan supaya awet. Saya baru tahu benar Bu. Jadi bisa jadi pertimbangan bagi owner ya. Owner ya untuk rekrutmen pegawai. Kalau yang ngomongin golongan darah dulu. Kalau golongan darah AB gimana Bu? Kalau AB dia 50-50 Pak. Jadi dia cepat bosan biasanya. Saya nggak terima ini sih karyawan golongan darah AB, nggak ada. Iya kayak nggak bisa dia pokoknya Pak. Kalau golongan darah O? Kalau O ya, kalau O di karyawan saya nggak ada. Jadi O tuh dia tipenya itu pingin bebas Pak. Oh. Iya O tuh susah kalau kita kekang atau atur itu, nggak bisa. Karena O itu saya. Maunya ngatur aja. Ya terus terang kayak gitu Pak. Nggak tahu juga ya ciptaan Tuhan kali ya Pak ya. Bisa gitu ya. Jadi O itu dia pengennya bereksperimen seperti itu dia. Iya. Jadi orang gila mana yang buka gitu usaha game online di 21 tahun basicnya bidan. Iya benar sekali itu. Iya sih, banget kayak itu. Wah, iya keren. Ya, kalau perusahaan boleh, kalau rekrut O tuh boleh. Cuma dia tempatin di tempat yang tepat dia. Oke. Ya kayak freelance apa gitu mungkin dia tuh berarti cocok dia. Oh iya. Boleh. Iya ilmu baru lagi saya dapat nih. Oh golongan darah ternyata jadi pertimbangan Ibu juga. Betul. Sangat pengaruhin. Ya. Oke, kemudian setelah itu dari tadi kontrak kerja bersama dengan notaris, rahasia juga sudah disampaikan tadi golongan darah, ada lagi nggak Bu? Untuk staffnya ya, rekrutmennya ya itu aja, cuma reward aja kasih mereka itu. Oh iya benar. Reward. Ada kerja yang bagus, ada reward yang diterima. Ya, reward diterima. Oke. Jenis rewardnya biasanya apa yang Ibu jalanin? Macam-macam. Biasanya kalau dulu misalnya liburan ya, villa misalnya liburan. Pernah waktu itu. Staycation dong. Staycation, iya. Misalnya reward barang juga kadang uang. Seperti itu bagus juga. Kasih mereka reward. Betul ya. Jadi golongan darah O memang oke. Oke ya. Iya bisa care dengan kebutuhan dari pegawainya sesuai dengan kinerjanya tentunya ya Bu ya. Iya. Kalau mungkin ada punishment yang Ibu jalanin, ada jenisnya? Punishment tuh kayak
Hukuman. Apa sih? Punishment bahasa Indonesia. Hukuman punishment untuk yang pelayanannya tidak sesuai, mungkin dia tidak ramah ke customer atau kinerja yang buruk gitu, ada. Apa? Yang pertama pasti SP1. SP1 tuh masih saya tanya dulu apa penyebabnya kamu melakukan ini, seperti itu. Yang kalau dia mau berubah silakan berubah. Rata-rata mau berubah ya Pak, di SP1 mau. Kalau dia masuk ke SP2 ada pemotongan gaji. Iya pasti, kan kita udah gini klien ya, kliennya udah keluar lah bilang ya, udah out. Kan, benar mengurangi omset dong. Omset kurang. Kalau dia masih begitu masuk SP3. SP3 ya sudah. Pemberhentian kontrak, kan di kontrak itu ada pemberhentian karena apa? Supaya tidak ada pihak ini. Ada klausalnya di sana ya, bunyi-bunyi pasalnya apa saja, jenis perjanjiannya. Berarti kalau yang dengan kontrak kerja, Ibu berikan pelatihan? Iya pasti pelatihan. Biar dibiayai dia pelatihan. Kemudian dia lanjutkan untuk bekerja di tempat Ibu. Iya, betul. Oke, berarti semua yang bergabung di MAS, Mahaputra Ayu Mom and Baby Spa, semuanya dengan pelatihan certified. Ya, pasti pelatihan dulu. Oke. Wah, saya masih gagal move on dari golongan darah nih, Bu ya. Dan ternyata golongan darah A gitu ya? Iya, ya golongan darah A itu udah dia kriterianya, kayak spesifikasinya. Dia lebih pasti kreatif di otaknya itu. Kemudian kalau itu suka gerasa-gerusu memang dia. Oh gitu. Pasti itu ya. Ibu melihat saya suka gerasa-gerusu. Kalau Ibu melihat saya gimana? Saya gerasa-gerusu nggak? Ya mirip ya dikit-dikit Pak. Pasti begitu. Kalau enggak begitu dia. Coba diajak bercanda Pak. Coba ini saya ngajak Ibu bercanda. Itu dah seperti itu. Berarti kalau misalnya Bapak ngajak seorang darah O bercanda, dia bisa happy Pak, ketawa. Bisa. Iya. Tapi kalau ketemu di jalan bisa nggak lihat Pak. Nggak lihat. Gitu. Ya, itu begitu dia. Lucu juga. Dia fokus sama jalannya aja gitu. Fokus sama hidupnya dia sendiri Pak. Sama masalah hidupnya. Berarti golongan darah O itu adalah yang rating kanan belok kiri gitu ya? Iya gitu dan mungkin ya. Oke. Lucu ya. Iya. Makanya saya belajar waktu itu dari seorang pengusaha, saya lupa namanya. Itu dia punya usaha, tapi dia rekrut karyawannya sesuai golongan darah supaya dia tidak salah menempatkan orang. Iya, kan kita nggak bisa memaksa orang dia suka ini, beda sukanya kan? Iya. Sama posisinya gitu. Makanya awet karyawannya bapaknya itu. Iya. Jadi A dia bagusnya di mana, terus ya B di mana gitu. Iya sih ya, simple B itu ya. lebih sabar sebenarnya. Simple ya untuk menanyakan golongan darah apa. Iya. Gitu. Dia nggak tahu lagi ditanya kenapa ya. Saya suruh donor mungkin. Iya. Iya. Kalau dibandingkan dengan memilih psikotest, kira-kira Ibu lebih milih mana? Psikotest atau yang golongan darah aja? Kalau untuk screening awal Golda cukup Pak. Untuk di awal aja. Di awal. Kalau screening silakan. Kalau dia usahanya udah besar, pasti harus screening. Psikotest ya. Psikotest. Iya screening. Kalau dengan perusahaan yang baru buka, cukup dengan screening untuk golongan darah aja. Iya. Kalau saya gitu ya Pak ya. Iya. Siapa tahu nanti ada terinspirasi dari Ibu. Ngecek pegawainya langsung cek golongan darah semua satu. Bisa jadi. Iya, penempatan langsung mutasi besar-besaran. Langsung dipindah dong. Iya baik. Nah, mungkin Ibu ada pesan-pesan nih buat Sobat Binus nih yang mau buka usaha atau ya yang sedang kuliah. Sedang kuliah kan sebenarnya bisa sambil buka usaha juga kan Bu ya? Bisa. Nah, boleh nih kasih pesan-pesan buat Sobat Binus. Pesan untuk teman-teman Sobat Binus semuanya, kalau kalian kenali dulu diri sendiri, apa kalian proper ke usaha, apa suka kerja kantoran misalnya, nggak suka ribet.
pengennya terima gaji sudah beres, sudah cukup. Kenali dulu diri sendiri. Jangan memaksakan apapun yang bukan sesuai passionnya kita. Ingat, jangan pernah melihat orang sukses di sana kita ikut tuh, jangan. Itu salah besar. Ikutin dulu isi hati. Kalau kita memang propernya udah ada jiwa kewirausahaan, silakan konsisten, fokuskan di sana, belajar. Dari sekarang ya, mumpung sekarang udah ada sosmed yang bagus, yang digital marketingnya juga bagus, silakan pakai itu, gunakan itu. Jadi dunia sekarang menuntut kreativitas kalian. Silakan kalian memulai usaha, silakan mau dengan modal sendiri ataupun investor, silakan. Sekarang zamannya sudah beda, sudah gampang sekali mendapatkan ilmu pengetahuan seperti itu. Ingat 3 kunci yang saya bilang tadi, MLS. Kalau kalian mau keluar rumah dan hidup lebih bermanfaat, ya, money, link, dan science itu, nggih. Sudah. Oke, luar biasa ya, keren. Banyak insight positif juga yang sudah diberikan, banyak MLS, golongan darah, kemudian wirausaha yang di luar nalar bidan. Saya masih belum terima nih, bidannya kok bisa buka game online nih. Terus kemudian buka baby spa dan daycare, dan akhirnya sampai saat ini masih berjalan dengan lancar seluruh usahanya. Jadi bisa menjadi inspirasi buat Sobat Binus. Siapa tahu mungkin mau buka usaha, kemudian atau kenali diri dulu ya. Betul. Kenali diri ada di mana ini, jadi wirausaha kah atau jadi pegawai kah? Karena mungkin setiap orang punya passion yang berbeda-beda. Benar ya. Betul. Oke, jadi supaya nanti jelas arahnya kemana dan tidak menyesal di akhir, supaya nanti bisa menjemput kesuksesannya masing-masing. Betul sekali. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak untuk Ibu Intan Intari, benar kan ya? Intan Intari atas inspirasi yang sangat bermanfaat. Saya juga banyak dapat ilmu juga dari Ibu, terutama golongan darah. Masih diingat masih. Saya akan tanya golongan darah teman-teman di sini semua. Ya ampun. Saya akan tanya, kamu tidak cocok. Ya, saya akan jalankan itu, Bu. Saya coba tanya teman-teman golongan darahnya apa aja. Survei nanti. Iya, harus nanti sambil cek absen, cek juga golongan darah. Oke, terima kasih banyak Ibu Intan. Sampai ketemu ya di lain kesempatan ya. Iya, sama-sama. Bye.